Jadi wajib pajak yang diperiksa ini adalah tahun pajak 2010. DJP melakukan pengujian arus piutang sehingga nilai peredaran usaha wajib pajak itu bertambah. Jadi kalau wajib pajak bilang ini ada kesalahan, kami salah memasukkan perkiraan penerimaan yang bukan dari pelanggan menjadi ke akun penerimaan dari pelanggan. Menurut DJP adanya koreksi, jadi DJP ngotot nih, kata wajib pajak, laporan arus kas itu bukan lampiran wajib pada SPT. Sehingga dari 5,7 yang disengketakan setelah keberatan, maka yang dipertahankan oleh hakim hanya 1,1 miliar, sisanya dibatalkan oleh hakim. Oke, dari apa yang disampaikan oleh wajib pajak, apa yang disampaikan oleh DJP, apa keputusan oleh hakim, maka saya mencoba membahas ya kasus ini. Nah, di sini kelihatan bahwa laporan SPT itu yang wajib adalah neraca dan laba rugi. Arus kas bukan lampiran wajib, ya. Sehingga kalau ada kesalahan menurut wajib pajak tidak perlu dibetulkan, gitu ya. Itu dari sisi wajib pajak. Jadi pendukung tadi, ya, laporan arus kas tadi hanya pendukung. Karena pendukung, maka kalau ada kesalahan tidak wajib dibetulkan. Itu menurut wajib pajak. Kemudian, wajib pajak tidak memenuhi undangan untuk rapat pembahasan. Alasannya terlambat menerima undangan. Nah, ini kita tidak tahu nih, terlambatnya kenapa, tidak ada informasi. Apakah terlambatnya sebelum ada sidangan, kan tanggal berapa, di berapa, gitu kan. Apakah terlambat itu sudah terbit SKP atau belum? SKP surat ketetapan pajak. Bisa jadi kan belum terbit tuh, tapi terlambat. Apakah masih bisa datang nggak? Itu tidak ada informasinya. Nah, di sini kita harus lihat apakah perlu fleksibilitas waktu. Jadi kalau wajib pajaknya terlambat, tapi dia misalnya menghubungi pemeriksa, kami baru dapat nih, tapi belum SKP, boleh nggak kami datang? Ah, itu tidak dibahas. Menurut saya sih harusnya itu ada fleksibel, jadi sehingga tidak terjadi sengketa yang berlarut seperti itu. Gitu ya. Kemudian ada koreksi DJP yang dibatalkan hakim, yang penerimaan bukan dari penjualan. Misalnya penerimaan pinjaman dari perusahaan afiliasi. Nah, ini katanya sudah dipotong PP pasal 3. Oke, benar ya, nggak apa-apa. Udah betul. Jadi kalau ada penghasilan, ya kan, dipotong pasal 23 atas bunga ya, bunga. Berarti udah benar. Kemudian ada penerimaan klaim asuransi dan manajemen fee. Nah, ini kan penghasilan bagi wajib pajak. Nah, ini nggak dibahas. Dilaporkan nggak penghasilan oleh wajib pajak? Nah, harusnya ada tindak lanjut oleh DJP, ya kan? Kan wajib pajak menerima manajemen fee, bukan peredaran usaha, tapi penghasilan. Ya, masuklah penghasilan. Terus ada klaim asuransi. Ini klaim asuransi termasuk objek pajak atau tidak? Kalau masuk objek pajak, ya tambahkan penghasilan. Nanti ini nggak dibahas. Nah, harusnya ini tidak lanjut oleh DJP ya. Jadi hanya jangan sampai situ saja. Gitu. Jadi harus dilaporkan. Tidak ada informasi di putusan itu. Maka ini harus ditindaklanjuti oleh DJP. Kemudian ada jaminan garansi, penerimaan jaminan garansi. Jadi wajib pajak ini kan memberikan garansi, jaminan. Tapi wajib pajak kliennya kan bayar tuh. Nah, ini kan bukan peredaran usaha. Nah, ini perlu diteliti lebih lanjut karena jaminan asuransi, jaminan atau garansi jaminan atau garansi yang tidak dikembalikan itu menjadi penghasilan. Nah, ini sekarang gimana ketentuannya? Apakah dikembalikan atau tidak? Nah, kalau setelah jangka waktu tertentu tidak dikembalikan itu penghasilan. Ya, penghasilan lain. Nah, itu harus masukkan ke penghasilan, hitung pajaknya. Ini harus ditindaklanjutin oleh DJP. Lihat, ini penerimaan asuransi ini udah expired nggak? Kalau expired kan harus dikembalikan. Kalau yang aturannya kembalikan, kalau tidak dikembalikan penghasilan, itu harus bayar pajaknya. Ya, tambah penghasilan. Itu harus menjadi perhatian DJP. Ya. Kemudian kan DJP melakukan pengujian arus piutang total uang kas semua, tidak dilihat rinciannya, gitu ya. Nah, kemudian ditelaah lebih lanjut. Ya kan? Nah, detailnya ini kan disampaikan oleh wajib pajak di sidang pengadilan. Berarti datanya diberikan di pengadilan. Waktu saat DJP meriksa tidak diberikan. Ini asumsi karena data tidak jelas di putusan itu. Nah, ini kan ada suatu perbedaan nih. Data diberikan pada saat sidang pengadilan, tapi pada pemeriksaan tidak. Hakim menerima nih data ini. Nah, ini ada perbedaan perilaku. Harusnya ada persamaan. Boleh nggak DJP itu menerima data baru setelah SKP terbit? Nah, itu di keberatan misalnya itu. Boleh nggak seperti itu? Nah, ini kan belum ada informasi lebih jelas di sini. Ini kalau misalnya boleh, ya bikin aturan boleh. Karena di pengadilan pajak boleh nerima data baru, bukti baru, walaupun pada saat pemeriksaan nggak diberikan. Nah, ini ya, jadi ada suatu hal yang perlu jadi kajian oleh DJP. Nah, ini gimana perlakuan data yang diterima setelah SKP terbit, gitu ya. Oke. Kemudian ini menguntungkan dari wajib pajak nih. Wajib pajak sudah diperiksa oleh akuntan publik. Dapat opini wajar tanpa pengecualian, ya. Diperiksa oleh DJP, ternyata ada kesalahan di laporan arus kas.
berarti kan DJP memeriksa lebih bagus nih daripada akuntan publik. Kenapa? Lebih detail. Nah ini menguntungkan wajib pajak. Kenapa? Wajib pajak dia tahu kesalahan dia. Tadi nggak ketemu oleh akuntan publik. Begitu diperiksa oleh DJP, ketemu kesalahannya. Jadi wajib pajak bisa mengkoreksi kesalahan pembukuannya. Nah ini kelihatan bahwa pemeriksaan oleh DJP lebih bagus, lebih teliti, gitu ya. Nah ini menurut saya ini jadi wajib pajak yang diperiksa oleh DJP itu mendapat keuntungan, ya. Jadi kesalahannya bisa diketahui, ditemukan oleh DJP, ya. Jadi di sini kita lihat DJP lebih bagus, lebih detail dalam meriksa. Kemudian kan tadi ada kesalahan dalam laporan arus kas. Nah, wajib pajak mengatakan tidak dikoreksi, tidak perlu karena bukan lampiran wajib. Tapi lampiran tidak wajib ini mendukung lampiran wajib, mendukung laporan laba rugi, mendukung SPT tahunan. Nah, perlu nggak kajian lebih lanjut? Wajib nggak merevisi lampiran ini? Karena kalau wajib pajak bilang tidak wajib direvisi karena bukan lampiran wajib. Tapi itu penting untuk menghitung menghitung penghasilan pajak, menilai SPT-nya benar atau tidak. Nah ini perlu dikaji lebih lanjut, perlu nggak revisi, terutama laporan arus kas bagi perusahaan-perusahaan yang diaudit oleh akuntan publik, gitu ya. Nah dari penjelasan tadi, ya saya mencoba menyimpulkan nih. Pertama, laporan arus kas bukan merupakan lampiran wajib SPT. Itu satu ya. Kedua, jika dalam melakukan pengujian peredaran usaha dan arus piutang tadi, nah ada perbedaan. Ya, nah, itu harus ditelah lebih lanjut. Perbedaan di mana? Jangan juga berarti ini berbeda langsung koreksi. Enggak, lihat dulu di mana perbedaannya, ya supaya perbedaan itu bisa segera diselesaikan tanpa harus ke persidangan. Ya, itu kedua. Ketiga, dalam persidangan bisa saja timbul ya bukti baru bahwa ada penghasilan lain. Nah ini menjadi perhatian bagi DJP, ya. Tentu tadi ada penghasilan lain, nah, itu harus dipertimbangkan apakah nanti jadi data baru atau tidak. Keempat, audit dilakukan oleh DJP itu lebih teliti daripada akuntan publik. Ya, jadi dari kelihatan bahwa terjadi kesalahan oleh wajib pajak. Waktu oleh akuntan publik nggak ketemu, gitu ya. Kelima, yang terakhir, ya, DJP dan majelis hakim itu berbeda pada perlakuan terhadap data yang diterima, gitu ya. Karena hakim menerima data baru pada saat sidang, padahal di saat pemeriksaan tidak diketemukan. Oke, nah berikutnya saran. Ya, dari simpulan tadi, dari kasus yang saya bahas, maka sarannya adalah pertama perlu adanya perluasan kebutuhan data lampiran SPT. Ya, misalnya perlu nggak disampaikan laporan arus kas, terutama untuk perusahaan yang diaudit oleh akuntan publik. Itu pertama saran saya. Kedua, harus ada persamaan perilaku antara DJP dan majelis hakim atas adanya data tambahan atau revisi data setelah SKP terbit, gitu ya. Apakah diterima atau tidak? Jangan sampai terjadi perbedaan treatment antara majelis hakim dengan DJP. Saran ketiga, ya. Nah kalau ditemukan data baru di persidangan atau penghasilan baru seperti kasus tadi, nah itu harus ada tindak lanjut oleh DJP, ya kan? Nah, ada tambahan penghasilan, nah, itu harus dikenakan pajaknya lebih baru. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Terima kasih saya ucapkan atas perhatian para sobat pembelajar yang luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.